Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah web programming ya, pemrograman web 2. Kali ini di pertemuan 18 ya, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu ya, pada pertemuan 17 kita sudah membuat yang namanya validasi input ya. Jadi di mana jika inputnya tidak valid, maka akan diberikan notifikasi gitu ya, pesan bahwa tidak valid seperti itu. Nah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi di mana kita akan membuat akun ya. Kita akan buat akun, melakukan login dan logout. Oke, dan sebelum itu tentunya kita siapkan dulu basis datanya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah basis data yang terkoneksi dalam project ini. Nah, untuk melakukannya silakan teman-teman cari file.env-nya yang ini. Dari file.env, kemudian cek di bagian database ya, di bagian DB. Pastikan pertama DB connection-nya pakai MySQL ya. Kemudian untuk DB hostnya ini boleh di uncomment. Untuk hostnya ini ya, localhost ini tidak bisa diubah, portnya juga tidak bisa diubah, cukup di uncomment aja, dihapus tanda pagarnya. Nah, untuk DB database ya, nah untuk project kita akan buat sebuah aplikasi microblog ya, dimana nanti kita bisa bikin postingan ya, komentar atau melihat postingan orang lain seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba buat nama base datanya adalah microblog underscore m, misalnya seperti ini ya, microblog underscore m. Kemudian untuk username dan passwordnya kita biarkan seperti ini ya, root dan passwordnya kosong. Nah, ini silahkan disimpan dulu teman-teman, boleh Ctrl S supaya tersimpan. Nah, setelah tersimpan teman-teman boleh langsung buka terminalnya ya. Jadi kita harus siapkan 3 buat terminal teman-teman. Terminal pertama nanti untuk run PHP Artisan Serve-nya untuk menjalankan server. Kemudian yang kedua ini ada command prompt ya, untuk nanti menjalankan npm, dan satu lagi PowerShell sama seperti yang pertama. Nah, ini untuk utility, untuk bikin controller, untuk koneksi database dan lain-lain. Nah, jadi harus ada 3 seperti ini, 2 PowerShell dan 1 command prompt. Nah, untuk PowerShell yang ketiga ini untuk ini ya, untuk apa namanya, kita gunakan sebagai utility. Ya, misalnya untuk melakukan migrasi basis data. Nah, kebetulan di sini kita sudah bikin ini ya, kita sudah atur di .env-nya untuk basis data. Jadi sekarang kita coba lakukan migrasi. Teman-teman bisa langsung aja php artisan migrate. Nah, enter. Kemudian kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ada warning microblog app-nya tidak ada di MySQL. Apakah mau dibuat? Ya, karena kita memang belum ada microblog app ini, belum kita buat. Kita buat sekarang. Langsung aja yes, enter. Nah, maka akan dibuat. Nah, setelah melakukan proses ini, kalau teman-teman bisa di PHP My Admin, ya. Misalnya teman-teman buka PHP My Admin di sini, maka akan ada satu buah database dengan nama microblog app yang baru aja dibuat. Boleh dicek di sini. Nah, ini ada microblog. Mana ya? Nah, yang ini. Microblog underscore app. Ya. Nah, kalau kita buka, dia ada beberapa apa namanya, tabel ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, sebelumnya kita kan sudah pernah juga buat basis data untuk bikin akun. Nah, akunnya itu dibikin sendiri oleh kita, tabel akunnya. Nah, kali ini kita tidak akan melakukannya lagi karena kita akan memanfaatkan tabel-tabel yang sudah ada. Nah, untuk user dan lain-lain. Kenapa kita pakai yang sudah ada atau sudah disediakan oleh si apa namanya, oleh si Laravel ya. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah lengkap dan nanti kita sudah enak untuk menggunakannya. Contoh, kita mau bikin akun dan kita sudah bisa memanfaatkan tabel user di sini sudah ada ya. Jadi nanti untuk verifikasinya juga sudah disiapkan di sini. Kemudian nanti untuk mengatur sessionnya, untuk mengatur reset password dan lain-lain itu semua udah ada di sini.
tabel-tabelnya, cache-nya juga udah ada. Jadi daripada kita benar-benar bikin dari nol, lebih baik kita manfaatkan ini, lebih mudah dan semuanya lebih secure juga seperti itu. Ya, jadi kita manfaatkan. Nah, pertama kita akan buat akunnya di sini di tabel users. Tabel user sendiri ini ada ID, nama, email verified app, dia akan kasih password, remember token, created app dan updated app sebagai timestamp ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Oke, nah langsung aja teman-teman, karena kita sudah buat base datanya. Di sini kita akan lanjutkan ya project kita yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah buat fungsi regis di mana ketika dipanggil dia hanya melakukan validasi aja. Jadi program sebelumnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia hanya melakukan validasi aja. Datanya tidak di-store kemana-mana. Padahal ini formnya adalah form registrasi. Jadi harusnya di form registrasi ketika isi nama, email, password. Nah ini harus disimpan ke dalam base data seperti itu. Karena ini jadi akun. Nah seperti itu. Dan saat ini belum kita lakukan. Jadi kita akan lakukan sekarang. Nah, langsung aja teman-teman ya. Di sini kita tampung ya data yang masuk. Data yang masuk ini, request ini kita akan tampung dalam sebuah variabel. Boleh kita beri nama misalnya $data. Jadi $data sama dengan ini. Setelah requestnya divalidasi, nanti dia akan masuk ke variabel data. Nah, kemudian kita akan coba untuk masukkan data ini ke dalam database, dan itu sangat mudah ya teman-teman di Laravel ya teman-teman, itu sudah sangat mudah. Kenapa? Karena Laravel sudah menyediakan ketika teman-teman buat sebuah base data connect, maka ada satu tabel dengan nama users. Nah, dibuatkan juga modelnya secara otomatis. Teman-teman bisa cek aja di app model, nah ada user.php. Jadi untuk modelnya sudah dibuatkan. Nah, labelnya sudah disiapkan, nama, email, password ya, dan lain-lainnya sudah disiapkan. Nah, jadi udah enak nih. Dan untuk menggunakan base data ini udah enak banget. Jadi untuk menggunakan base datanya itu kita bisa manfaatkan model yang sudah ada ini. Ya karena dia pakai Eloquent ya, ORM untuk base datanya. Jadi ketika kita mau memasukkan data ini sebagai user, kita cukup langsung create dari model user aja. Caranya gini, user ya, terus double colon atau titik duanya 2 kali, cari tombol atau cari fungsi create yang ini nih, create. Nah, apa yang kita create ya dulu kita akan jadikan sebagai user. Nah, seperti ini. Ini udah cukup untuk membuat data yang kita input ke dalam form untuk langsung masuk ke database di tabel user. Ini aja udah cukup. Coba kita tes ya. Silahkan di save. Ya, pastikan di save. Jadi ini dua terminal yang atas ini kita aktifkan untuk shell-nya untuk PHP Artisan Server. Sampai dia jalan. Tungguin ya. Nah, udah jalan. Nah, sedangkan untuk komen prompt-nya atau CMD untuk npm run dev. Akan tunggu sampai dia jalan. Oke, nah ini dua-duanya udah jalan. Cirinya adalah PowerShell yang pertama udah jadi PHP dan CMD-nya udah jadi SQL. Oke, artinya dia sudah run ya teman-teman. Nah, tinggal kita buka aja di sini di halaman 127.0.0.1. Portnya 8000 ya. Ini langsung aja diklik. Kita bisa pakai control klik untuk bukanya. Nah, ini ya, kita sudah akan membuka halaman untuk registrasi. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan coba buat akun ya. Misalnya kita beri nama
namanya terserah teman-teman, misalnya namanya adalah cappuccino assassino. Nah, untuk emailnya kapu at misalnya gmail.com. Ini untuk passwordnya misalnya ya sih, kita buat yang sederhana aja, admin 12345. Nah, simpel. Klik daftar. Nah, langsung masuk ke halaman blank ya, karena memang kita hanya membuat program untuk membuat user aja, tidak ada lanjutannya. Oke, nah sekarang kita cek apakah datanya masuk ke microblog_app. Kita refresh halamannya. Ini pastikan servernya dan MySQL-nya nyala ya, atau aktif ya. Pastikan sudah di start dulu ya. Nah, biarkan kita refresh dulu. Nah, Cappuccino Assassino dengan email ini dan passwordnya juga sudah tersimpan, tapi dengan keamanan yang baik ya teman-teman. Jadi nanti ketika pun password kita bocor ya, database-nya bocor, passwordnya keambil, tetap nggak ke expose password aslinya apa. Jadi ini sudah di hash ya, sudah di encoding, jadi seperti ini. Nah itu. Oke, jadi untuk buat akun sesimpel itu. Nah sekarang kita mau buat session ya. Jadi ketika loginnya atau buat akunnya, otomatis akan login ke akunnya. Dan ketika logout, nah dia tidak akan bisa masuk lagi sampai dia login lagi, seperti itu. Nah, untuk melakukannya kita buat dulu lanjutan dari controller kita. Controller kita sebelumnya hanya verifikasi ini aja. Nama email passwordnya itu wajib ada dengan minimal karakter segini misalnya. Ini contoh aja. Nah, kita akan coba melakukan lebih jauh lagi. Jadi kita pertama ya akan buat login. Setelah akun itu berhasil dibuat ya, otomatis orang yang sudah buat akun itu akan masuk ke akunnya atau dilakukan login seperti itu. Nah, untuk melakukan login itu gimana? Teman-teman udah nggak usah code dari awal untuk bikin pengecekan segala macam dengan logiknya. Nah, kita nggak perlu repot-repot karena di Laravel itu sudah ada built-in ya. Nah, built-innya di mana? Ada di namanya host. Ini untuk authentication. Host. Kemudian kita akan panggil member function ya. Cari yang login. Loginnya kemana ya? Ke user yang baru yang kita bikin ini. Nah, makanya usernya ini kita tampung dulu di variabel. Misalnya kita bikin $user namanya, atau bebas aja sebenarnya. $user sama dengan apapun yang dikembalikan oleh user create. Jadi ketika dia udah buat akunnya itu masuk ke dalam $user, kita loginin dari sini. Titik koma. Nah, misalnya kita redirect ke tempat yang sama ya, misalnya. Jadi kita bisa return di sini. Dan misalnya kita pakai redirect tuh kemana, sini aja deh. Nah, nanti dia akan kembali ke halaman yang sama. Oke. Nah, di sini kita sudah buat authentication, tapi belum selesai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin autentikasi, pastikan dulu nama dan email dari tiap user itu unik. Nggak boleh ada nama yang sama atau email yang sama dipakai untuk dua akun yang berbeda. Nah, kalau seperti itu nanti gimana orang mau login? Dia masuk ke akun yang mana gitu ya. Kalau ada user yang memiliki nama dan email yang sama, itu nggak boleh, harus unik. Nah, maka kita harus atur di dalam rules dari validasinya. Nah, ini kita udah punya satu ya, jadi kita tambah aja. Cara bikin lebih dari satu lebih dari satu
role ya, kita bisa pakai kurung kotak seperti ini. Kemarin sudah pernah ya diborlandingkan role X, dan dia harus masuk ke dalam kurung kotak ini, dan ada koma juga di sini ya. Jadi kita urai di sini require itu satu rule. Sorry. Terus koma minimal 3 itu juga satu rule. Nah, satu rule lagi terakhir kita mau buat dia harus unik. Caranya bahkan rule double colon, cari yang namanya adalah ini. Nah, unik ini butuh 2 parameter ya. Ini kelihatan dia butuh 2 parameter. Yang pertama adalah tabelnya. Tabel dari tab ini tentunya adalah tabel apa tadi, users ya. Jadi tabelnya adalah users, koma. Yang kedua adalah kolomnya. Kolomnya adalah ya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada error. Kenapa? Karena belum ada apa namanya ininya ya, apa namanya, si library-nya belum disertakan ya, belum import ya. Jadi di sini kita akan tambahkan, kita pakai illuminate validation role. Nah, kalau nggak bisa muncul sendiri dan harus pakai premium ya, teman-teman boleh ketik manual aja di atas. Misalnya use illuminate saya pakai atas, terus di apa namanya tadi, role ya, sorry, di apa ya, tadi dikasih tahu di sini, boleh dicek lagi. Kita hapus dulu. Eliminate validation rule, kita coba ya. Langsung aja teman-teman, tambah di sini use illuminate. Kita boleh cari-cari di sini untuk rule. Validation plus rule. Dah. Oke, ini belum ketemu. Fix validation, illuminate validation rule ya. Ada salah ketik. Oh, illuminate, salah ketik sedikit. Nah, silahkan di save seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama juga pada email, juga harus dibuat seperti ini. Harus unik ya teman-teman. Jadi dia juga harus dibuat rule supaya dia unik. Nah, oke, jadi pertama require, kemudian karakternya misalnya mau minimal 8, oke. Dan tambahin lagi yaitu rule double colon atau titik 2 kali unique. Nah, untuk tabelnya sama ya, users, kemudian koma. Untuk kolomnya kali ini email, beda email. Nah, oke, jadi sekarang validasinya sudah jadi harusnya dia sudah bisa login. Nah, tapi nanti kita belum tahu nih login berhasil dan gagalnya itu
misalnya dia sedang login atau tidak, itu belum ada tandanya karena kita masih hanya menampilkan halaman ini aja nih, halaman utama atau halaman registrasi. Nah, di sini kita balik ke home ya. Kita akan buat tag untuk out ya. Jadi kalau dia terautentikasi atau berhasil login, tampilannya seperti apa? Terus kalau dia tidak login, tampilannya seperti apa? Nah, kita coba buat seperti ini. Jadi kita akan buat add out. Nah, kemudian ada else-nya. Di sini ada else. Nah, add else ini adalah ketika tidak masuk gitu, belum login. Harusnya dia masuk ke halaman login atau halaman registrasi. Ya. Tapi ketika dia sudah login atau sudah regis, sudah buat akun, dia harusnya masuk ke dalam akun. Nah, masuknya ini akan ada di sini di tag yang out. Ya, di sini misalnya kita coba dulu tes. Di sini kita akan coba buat pesan dulu. Misalnya selamat datang. Selamat datang. Jadi ini kalau misalnya kita berhasil login akan masuk ke sini. Ya, seperti itu. Dan kalau kita gagal login ya atau belum login ya kita harus buka halaman tetap yang ini. Nah, yang ngomong-ngomong ini oke, jangan di sini ya letaknya ya, kita cut. Ini harusnya di dalam konten, section konten. Oke, di sini Ctrl V. Oke, kemudian untuk else nya kita akan masukkan semua blok ini, tapi daripada blok ini yang kita cut ke atas ya mending tutup dari si end out-nya ini aja yang kita cut. Nah, seperti ini. Jadi dia sebagai else ya halaman ini. Ini kita taruh di paling bawah setelah sebelum end section. Nah, jadi end out ini untuk mengakhirinya ya. Jadi kalau misalnya dia loginnya berhasil ada selamat datang, kalau enggak ya balik lagi ke halaman registrasi tetap. Seperti itu. Nah, cuman sebelum kita tes ya teman-teman, saya mau ada tombol untuk logout-nya. Jadi untuk menandakan bahwa kita berhasil logout. Nah, untuk logout-nya teman-teman, mungkin di sini kita bisa buat sebuah form. Ya, form dengan metode post. Untuk actionnya misalnya kita beri nama logout. Kemudian metodenya post sudah. Nah, di sini kita akan tambahkan cukup sebuah tombol aja. Button. Atau kita kopas tombol yang bawah nih biar bagus ya. Nah, ini aja. Div class buttonnya kita copy. Nah, dalam form. Boom. Nah, jadi kalau misalnya mau warnanya beda, kita boleh ganti. Misalnya kita coba logoutnya warna merah, bisa ganti jadi tombol danger seperti ini. Terus ini tulisannya jadi log out. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa ketika teman-teman buat form itu berikan CSRF token ya untuk mengamankan form kita. Jadi tambahkan add CSRF di sini. Dah jadi. Nah, tinggal kita setting lanjutannya. Jadi di sini ketika nanti tombol logout diklik, dia akan menuju ke logout. Nah, untuk saat ini kita belum menyiapkan root untuk logout. Jadi kita tambahkan. Jadi dalam root ya, teman-teman, boleh. Lagi di dalam root yang web.php, dalam root web.php-nya dibuka. Nah, di sini kita tambahkan satu root lagi. Kita copy aja yang ini. Ya, untuk yang regis. Kita copy. Nah, gandakan di sini. Nah, ini ganti jadi logout. Action user controller class. Nah, ini kita kasih nama juga, nama fungsinya logout. Nah, tapi untuk saat ini fungsi logoutnya belum ada ya teman-teman. Kita belum buat di controller, jadi kita balik lagi ke user controller. Di sini kan kita udah buat untuk regis ya. Ada satu fungsi public function regis, tapi kita belum punya fungsi untuk logout. Tinggal kita tambah satu lagi di setelah kurung kawal ini, tambahkan public function satu lagi, public function namanya misalnya adalah logout. Parameter kosong kurung kawal.
Nah, di sini kita akan melakukan logout ya. Untuk logoutnya kita pakai ini aja, apa namanya? Kita pakai out lagi ya. Kita pakai library yang memang sudah ada. Jadi kita pakai out. Kita panggil member functionnya untuk logout. Nah, jadi ketika logoutnya diklik, dia akan logout seperti ini. Nah, setelah logout, kita coba redirect ke halaman yang sama. Tapi harusnya nanti tampilannya akan beda. Dia akan kembali ke halaman registrasi. Jadi kita akan sama kayak atas, atau kita copy aja ya, sama yang ini. Kita copy aja. Returnnya sama ya, baik itu regis maupun logout sama, returnnya tetap ke halaman si home. Tapi bedanya nanti di bagian home, itu akan dicek dia dalam kondisi login atau logout. Kalau dia dalam kondisi login, terautentikasi, maka dia akan menampilkan selamat datang dan ada tombol untuk logout. Tapi kalau enggak, ya dia balik ke halaman untuk registrasi. Seperti itu kurang lebih. Kita coba cek ya, kita tes dulu. Kita kembali ke sini. Nah, di sini misalnya kita tambahkan satu akun lagi ya, teman-teman. Misalnya Balerina Cappuccina, misalnya gitu. Ini nama emailnya bale_kapu@gmail.com, passwordnya admin 1234556, misalnya seperti itu. Oke, kita lakukan registrasi. Nah, berhasil registrasi dan posisinya dia menampilkan pesan selamat datang dan ada tombol logout. Artinya dia masuk ke bagian ini yang out. Artinya dia terautentikasi. Dan dia tidak terautentikasi lagi ke dalam akun jika sudah klik logout. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman klik tombol logout ini, dia akan mengirim pesan ke logout, di mana di routes-nya kita akan arahkan ke user controller fungsi yang namanya logout. Nah, fungsi yang namanya logout itu akan melakukan authentication logout, sehingga nanti dia sudah tidak terautentikasi lagi atau sudah keluar ya. Maka ketika kembali ke halaman home, dia akan menampilkan halaman login kembali atau halaman regis kembali, seperti itu. Nah, sekarang kita tes. Klik tombol logout, maka dia akan kembali ke regis. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi ya, tentunya dengan banyak akun, ada pemisahan antara form registrasi dan form login seperti itu, dan juga untuk melakukan posting. Nah, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya, dan untuk pertemuan ini saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dicoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.